Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai video yang telah disebarkan mengenai permasalahan manajemen ASN. Nah, di dalam video tersebut pertama-tama kita akan menguraikan apa masalah yang terjadi pada video tersebut. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang bisa menguraikan dari masalah di video tersebut? Baik, Mas Arif, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba menjabarkan ya apa yang saya tangkap dari video tersebut. Ya, silahkan Mas Singgi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, menurut video yang telah saya tonton dan kita amati bersama tadi, yang menyangkut tentang manajemen ASN, permasalahannya yaitu masalahnya ada di kurangnya personil menurut saya. Seperti yang disebut Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, saat itu Basarnas hanya memiliki sekitar 3.300 personil saja. Sedangkan idealnya adalah 7.000 personil. Padahal manajemen ASN-nya sudah profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi dengan kurangnya pegawai di sini, Basarnas sedikit sulit untuk mengcover wilayah-wilayah Indonesia yang belum didirikan posko bila ada kondisi yang membahayakan manusia. Karena kondisi ini tidak dapat diprediksi kapan terjadi. Baik, untuk kedudukan peran PNS yang ada di world of government, pokok masalahnya yaitu kurangnya koordinasi dengan para oknum potensi yang terkadang mereka bergerak sendiri, sehingga potensi yang seperti ini bisa menghambat dalam proses pencarian dan pertolongan di lapangan. Dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah juga saat itu kita sangat kekurangan personil dan alat. Dua elemen ini sangat menunjang untuk keberhasilan proses pencarian dan pertolongan tersebut. Dalam hal pelayanan publik, masalah pokoknya menurut saya kurangnya quick response karena belum adanya kantor SAR, posar atau unit siaga SAR di daerah yang notabene risiko kondisi membahayakan manusia cukup tinggi. Karena tidak adanya SAR di wilayah tersebut, jika terjadi kondisi membahayakan manusia, itu akan mengakibatkan lambannya penanganan si korban, yang seharusnya masih bisa diselamatkan, lalu jika tidak ditangani dengan cepat, itu akan berakibat fatal bagi si korban. Baik, menurut saya itu saja sih Mas Arif yang bisa saya jabarkan dari video atau pokok masalah dari video yang telah saya lihat tadi. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari penjelasan Mas Singgi tadi, saya dapat mengambil tentang permasalahan di manajemen ASN yang pertama itu adalah kurangnya personil ya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Betul Mas Arif, betul. Sangat kurang. Sangat kurang. Kemudian dalam bidang world of government, kurangnya koordinasi dengan para potensi SAR yang membuat kadang potensi SAR itu bergerak sendiri dan justru menyusahkan Basarnas sendiri. Betul Mas Arif. Terkadang tuh ada sebagian oknum dari potensi itu ada yang bergerak sendiri begitu. Jadi ada yang susah diatur. Jadi koordinasi dengan potensi yang seperti itu tuh perlu ditingkatkan kembali begitu Mas Arif. Oh, iya, iya. Kemudian yang mengenai pelayanan publik, mengenai quick response, kita harus meningkatkan quick response kita agar dalam pelaksanaan operasi SAR kita dapat meminimalisir seminimalnya korban yang jatuh pada suatu bencana. Nah,
Kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut. Pelajaran di antaranya yaitu mengenai manajemen ASN. Yang dapat kita ambil adalah yang pertama itu harusnya dilakukan rekrutmen ASN di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Karena seperti yang disebut Mas Singgi tadi, kurangnya sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sehingga kita harus meningkatkan lagi SDM, sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Agar dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, kita lebih mudah atau lebih gampang lah untuk melakukannya. Kemudian di point wall of government, kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana pentingnya koordinasi antar instansi kita, Badan SAR Nasional, dengan para potensinya. Karena dengan meningkatkan koordinasi antara kita, Basarnas, dengan para potensi, akan meminimalisir potensi-potensi SAR yang ingin bergerak sendiri, yang justru hanya akan menyusahkan atau menghambat pekerjaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan itu sendiri. Kemudian dalam ranah pelayanan publik, nah seperti yang disebut Mas Singgi tadi juga mengenai quick response, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan meningkatkan quick response search and rescue dari Badan SAR Nasional atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kita akan menjadikan operasi SAR itu meminimalisir korban yang jatuh dalam suatu bencana. Itu mungkin pelajaran yang bisa kita dapat. Kemudian ada solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira apa solusi yang dapat kita tawarkan untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke depan? Apakah ada yang bisa memaparkannya? Baik, untuk dari saya ada solusinya nih. Siap, dipersilakan Mas Jadi Henry. karena di Basarnas ini kita masih kekurangan personil, terutama Reskor dan ABK. Nah, kalau menurut pandangan saya, solusinya adalah bagaimana pimpinan atau pejabat tinggi yang bertanggung jawab di bidang tenaga dan potensi mengkaji kembali tentang mengenai kebutuhan personil dengan melihat luasnya wilayah kerja kita, kemudian memberikan usulan kepada Menpan RB mengenai permintaan penambahan personil setiap tahunnya agar daerah-daerah terpencil itu dapat kita backup ketika terjadi bencana atau keadaan yang membahayakan manusia. Kemudian perlu juga dilakukan pembinaan secara berkala dan rutin kepada para potensi SAR agar supaya jika kita membutuhkan mereka pada saat operasi, mereka dapat dibutuhkan dengan skill dan kemampuan yang sudah terlatih. Kalau untuk kekurangan personil, solusi dari saya seperti itu. Nah, kemudian timbul lagi masalah setelah saya nonton video tadi, ada permasalahan lain yang masih menjadi PR bagi kita hingga saat ini, yaitu mengenai sarana dan prasarana udara serta pengawakannya yang masih minim. Hingga saat ini tercatat kita hanya memiliki 8 unit helikopter. Kemudian hingga saat ini pula kita dari rescuer Basarnas hanya ada 4 orang yang sedang mengikuti pendidikan menjadi awak dari kru udara ini. Hal ini tentu saja jika melihat golden time korban, misalkan orang hilang di hutan, kita bisa menyisir hutan tersebut menggunakan
helikopter dengan hanya butuh waktu mungkin 1 hingga 2 jam. Bayangkan saja kalau kita melakukan penyisiran menggunakan jungle rescue, dibutuhkan waktu mungkin 1, 2 hingga berapa hari. Nah, hal tersebut berpengaruh sekali dengan estimasi korban masih bisa selamat, mengingat vegetasi hutan. Nah, karena kita hanya memiliki 8, sedangkan luas wilayah Indonesia ini sangat besar, terutama wilayah perairannya, dan hutan-hutan pun utamanya di Kalimantan, Sumatera itu sangat lebat. Kemudian di pulau-pulau Jawa, Sumatera, di Sulawesi itu banyak sekali orang-orang hilang karena mendaki. Bayangkan saja kalau kita punya setiap kantor SAR itu memiliki 1 helikopter saja, serta yang mengawakinya, mungkin beberapa kasus mengenai kejadian membahayakan manusia orang hilang di hutan yang hingga saat ini orang yang tidak ketemu atau ditemukan dengan kondisi meninggal dunia, mungkin bisa kita temukan dengan kondisi selamat jika kita memiliki pesawat kru udara yang mumpuni. Nah, oleh karena itu perlu upaya pembinaan kepada rescuer utamanya untuk menjadi awak udara selanjutnya, atau mungkin pengadaan personil khusus penerimaan untuk awak udara serta penambahan alat udara. Karena kita tahu pimpinan kita dari Tentara Nasional Indonesia dan kita banyak menggunakan alat udara milik TNI. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang ada di video tersebut mengenai realisasi kamera satelit. Jadi ketika ada musibah atau kondisi membahayakan manusia, kita tuh membuat rencana operasi itu melihat dari Google Earth. Sedangkan Google Earth sendiri itu satelitnya itu tidak update. Maksudnya gambar yang ditayangkan itu bukan gambar pada saat itu juga. Jadi mungkin gambar 1 atau 2 tahun yang lalu. Nah, terus padahal kita itu sangat perlu letak kondisi geografis di mana lokasi kejadian korban itu hilang atau dinyatakan hilang. Padahal jika kita memiliki kamera satelit ini, kita dapat memantau seluruh wilayah kerja kita di seluruh kantor SAR. Bahkan jika kita punya kamera satelit, kamera ini juga dapat digunakan oleh stakeholder yang lain. Misalnya saja untuk melihat batas wilayah, untuk menjaga batas wilayah perbatasan kita dengan negara lain, untuk melihat lalu lintas di perairan, mungkin ada illegal fishing atau pencurian ikan dilakukan di laut-laut Natuna, mungkin dapat dipantau lebih baik jika kita punya kamera satelit sendiri. Dan oleh karena itu, andai saja kita punya kamera satelit dan hal ini dapat direalisasikan, maka diperlukan tim-tim khusus yang dibentuk untuk mencari data-data yang konkret untuk mendukung terrealisasikannya kamera satelit ini agar dapat kita gunakan di Basarnas, utamanya untuk melakukan operasi pencarian pertolongan. Dari 3 permasalahan tersebut, mungkin kita kedepannya dapat memberikan kontribusi, baik itu melakukan inovasi, melakukan kreativitas, atau ikut serta membangun Basarnas ini menjadi lebih baik. Ya, dengan cara kita
meskipun kita masih kekurangan SDM, kita bisa meningkatkan skill kita. Kemudian kita juga harus merangkul potensi SAR yang ada di wilayah kerja masing-masing. Karena tidak lain tidak bukan itu mereka yang membantu kita langsung di lapangan. Oleh karena itu perlu kita untuk selalu berkoordinasi, menjaga hubungan baik dengan seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja masing-masing. Itu aja Mas Arif, mungkin solusi dari saya. Kalau sekiranya ada solusi yang lain bisa ditambahkan. Mohon izin nih Mas Hendrik, mungkin sedikit tambahan terkait tadi masalah helikopter ya, kan helikopter nih. Mungkin kita bisa meminimalisir itu anggaran dengan apa sih selain helikopter yang bisa kita gunakan di saat di hutan untuk mencari korban, kan begitu tadi masalahnya kan. Mungkin bisa dengan pakai drone atau semacamnya untuk mencari untuk mencari korban-korban di hutan. Itu kan selain lebih efektif jika dilakukan, kan bisa meminimalisir anggaran juga. Mungkin sedikit tambahan dari saya itu aja sih. Siap. Itu merupakan tambahan yang bagus, Mas Inggi. Jadi mungkin cukup diskusi kita pada hari ini mengenai tugas kita, yaitu membicarakan. Oh ya, boleh. Silakan, Mas Tadi Inggi. kan di video itu juga ada mengenai seperti kemarin KRI Nanggala, ya kan? Nah, menurut saya dari kejadian tersebut, Basarnas kita ini sarananya dan prasarananya mengenai search underwater rescue itu masih minim. Kita bisa melihat dari tim rescue-nya Singapura dan Malaysia, mereka sudah punya kapal selam yang bisa menyelam hingga 500 meter ke bawah laut, sedangkan kita belum punya. Padahal kejadian-kejadian di bawah laut ini sering terjadi, khususnya di Danau Toba. Di Danau Toba itu beberapa kali kejadian kapal tenggelam di kedalaman 400 meter, dan karena danau airnya kan ini tidak asin, jadi korban itu tidak timbul melainkan tenggelam karena masa airnya yang lebih berat daripada korban. Nah, mungkin kedepannya karena luas wilayah kita juga lebih luas lautannya, lebih luas perairan, mungkin dapat dimaksimalkan lagi nanti untuk saran dan prasarana untuk pencarian bawah laut, terutama di kedalaman seperti itu. Baik, Mas Inggi. Suatu saran yang cukup baik juga, karena mengingat kita negara Indonesia sangat luas daerah perairannya, jadi tentulah mungkin lebih banyak juga kejadian-kejadian atau kondisi yang membahayakan manusia yang terjadi di perairan gitu. Jadi mungkin kedepannya kita harus meningkatkan sarana dan prasarana untuk penyelamatan underwater rescue, water rescue, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini mengenai tugas yang diberikan tentang manajemen ASN, permasalahan yang bisa kita ambil dari video yang telah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.